Oke, mari kita lanjutkan perjalanan pembelajaran nahwu shorof kita di pemula. Untuk selanjutnya ayat dari ayat 25 Al-Baqarah. Sekarang bagian yang keempat, bayangin. Sudah bagian 4 belum selesai juga. Gak apa-apa. Sekarang sampai wa utubihi mutasabiha walahum fiha azwajum mutahharatu wahum fiha khalidun, ya. Walahum sorry harusnya gini ya. Ini Dar Al-Baqarah ayat 25. Baik, ini bagian yang keempat kita ya. Walahum fiha walahum, ya, sampai min qablu kemarin ya. Walahum fiha, bentar, tasyabihalah, sebentar ya. Baik, dulu saya tulisan namanya saya. Walahum fiha azwajum mutahharatun azwajum walahum fiha azwajum mutahharatun wahum fiha khalidun wahum fiha khalidun. Baik, udah selesai ya. Fiha khaliduna. Baik, udah selesai ayat 25. Nanti kita lanjutkan di ayat selanjutnya. Baik, sekarang kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, mari kita belajar mengaji bersama saya untuk membahas tentang nahwu shorof pemula. Baik, masuk nahwu shorof pemula, kita sudah di pembahasan Quran surat Al-Baqarah ayat ke-25 dan sekarang bagian yang keempat. Baik, untuk ini aja. Ini ya. Baik, kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu Ella, apa kabar? Bunga mawar, bunga melati. Masya Allah, Bu Ella selalu di hati. Walahum fiha azwajum mutahharatu wahum fiha khalidin. Oke, kita mulai. Ayo Bu Ella komen-komen di ini ya, di typing. Apa ini gitu. Apa ini? Apa kabar Bunyai? Saya bukan Bunyai. Saknoi sebut Bunyai, Bu. Oke, lanjut. Ibu, walahum fiha azwajum mutahharatu wahum fiha khalidun. Oke, kita mulai dengan nahwunya. Wah, ini saya kasih bocoran harfu istinaf karena mulai ya. Lahum ini apa? Laknya apa, laknya apa? Kurang besar ya, tak besarin. Bukan wawu atop, Bu. Karena mulai dari ini pembahasannya mulai pembahasan baru, maka disebutnya wawu istinaf. La jer, bagus, huruf jer. Kalau di sini jer berarti dhamir mutasil sebagai apa Ibu Bapak? Betul, jer majrur. Masya Allah. Jer majrur. Muta'alaknya dengan apa ini? Kalau jer majrur biasanya muta'alak lahum dengan apa ini? Ayat sebelumnya ya, oke. Gak usah dibahas sekarang. Biha bihalma. Iya.
Muta'alaknya itu bukan di selanjutnya tapi di ayat ini juga. Fiha apa fi? Jar majrur juga. Fi huruf jar. Bentar ya. Huruf jar. Apa domir mutasil sebagai apa? Domir mutasil sebagai apa? Majrur. Bagus. Kok maf'ul bi? Ntar. Bu Ella sebutnya maf'ul bi dari mana nih? Oh. Bu, ini bentuk yang dia itu kalau awalnya berupa jar majrur berarti dia ismiyah. Nge-lag, nge-lag. Tappingnya juga nge-lag, baik. Wa-nya itu huruf istinaf lahum. Waduh, ini kucing juga ikut belajar. Aisyah, ini kucingnya nak. Fiha huruf jar, haknya juga majrur ini teh. Ya, jadi lahum. Fiha ini jar majrur, ini jar majrur. Baik. Nah, ini berarti ismiyah ini, Kak. Berarti kalau ismiyah ada mubtada sama khobar. Bentar, Pak. Mau makan ya? Kalau mau makan di luar. Di luar dulu. Aisyah. Terus maunya kenapa mama yang disalahin? Mama lagi live loh. Gimana sih? Ini nih. Dari tadi kan mama kena itu. Dan itu. Ayo ambil ini dulu. Bentar ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf eksiden. Ini ada kucing ikutan ngaji. Nah, kena juga ini. Baik, ayo lanjut Kak. Oke, walahum fiha azwajum sebentar. Walahum fiha azwajum mutahharatun. Azwajumnya apa? Ini bentuk ismiyah loh. Kalau ada jar majrur di depan, maka dia bukan maf'ul bi Bu Ella, tapi dia bentuknya apa? Khobar muqaddam. Ya. Sebagai khobar muqaddam. Ya, makanya ketika ini adalah khobar muqaddam, sebentar, ini adalah khobar muqaddam. Nah, ini khobar muqaddam. Kalau kita ada bentuk jar majrur di depan, kita yakini itu adalah bentuk ismiyah dan dia sebagai khobar muqaddam, khobar yang kedepankan. Kalau gitu mana mubtadanya? Ini loh Kak. Nih, azwajun itu adalah mubtada mu'akhor. Ya. Betul Kak Ukas, mubtada mu'akhor. Baik, kita tulis ya. Ini pecah kena mama nih kakinya. Aisyah mau cariin itu. Mubtada, kalau ini mubtada mu'akhor. Baik, mubtada mu'akhor. Kalau mubtada mu'akhor azwajun, ininya mutahharatun, berarti apa Kak? Sudah kita pelajari? Belum. Sok tapi bisa insya Allah. Sok. Azwajum mutahharatun. Bagus Kak Ukas. Ini namanya naat. Man'utnya mana Kak? Yang diikutinya apa? Naat. Ini naat mutahharatun. Berarti azwajunnya? Wah. Azwajunnya man'ut. Baik. Oke.
Ulangi. Wa harfu isti'nab lahum, la huruf jar, hum domir mutasir sebagai majrur. Oke. Fiha huruf jar, ha domir mutasir sebagai majrur. Azwajun ini adalah mubtada mu'ahhar, maka di sini lahum sebagai khobar muqaddam. Aiza bisa menarikan itu nak? Ini nih sakit banget, apa namanya itu, luka. Iya Kecil ya? Iya kecil tapi sakit. Apa namanya itu? Betadin. Waalaikumsalam Dek Anton. Jangan lupa tap-tap layarnya. Oh iya, nggak ngingetin ya. Ini ada 200 orang. Kalau tap-tap layar satu orang dapat hak 2,5K, maka berapa yang bisa aku dapat? Terima kasih atas perhatiannya. Barakallahu fikum. Baik. Tap-tap layar itu kayak ini, tapi sangat berguna sekali bagi interaksi kita. Oke, berarti azwajun ini adalah mubtada mu'akhar, mutahharatun na'at. Cari manutnya mana? Berarti manutnya adalah azwajun. Oke. Nih sekarang wahum. Nanti boleh tanya jawab sekarang. Kalau misalnya soalnya ini di akhir ayat. Wahum fiha. Wahum fiha. Wahnya itu apa? Wahum fiha khalidun. Kita pakai ini, udah mulai belajar merasakan zaunya apa? Wahum fiha khalidun, artinya dan mereka fiha di dalamnya surga, khaliduna mereka kekal. Terima kasih Aisyah. Iya ini. Atop, bukan atop. Bukan Kak Si, bukan wawu atop. Ayo. Assalamualaikum Gus Ilyas. Opo kabari? Oke. Sehat semua ya, Dek Rizka, anak-anak. Halia, Masya Allah. Betul. Karena dia menunjukkan apa? Menunjukkan keadaan. Berarti wawunya wawu halia. Wawu halia Dek Anton. Ini adalah wawu halia. Halia. Baik. Wawu halia. Allah, biasanya gitu deh. Suka merendah. Bunyai suka merendah ini. Hum. Ayo hum apa hum? Hum. Ini halia menunjukkan keadaan. Hum. Domir mutasil fi mahali rof'in di dalam kedudukan rofa munfasil. Domir munfasil di dalam kedudukan rofa sebagai apa kalau di awal kalimat? Iya domir betul Kak, tapi berada di awal kalimat. Betul Kak Ukas, mubtada. Mubtada. Lanjut ya. Ya mubtada. Ini kan bentuknya hum fiha khalidun, berarti bentuk ismiyah ya. Ya. Mubtada. Baik, fiha kita biasa ya, kalau fiha berarti huruf jar terus kemudian ininya majrur. Baliknya kemana haknya? Baliknya kemana haknya? Fiha di dalamnya surga. Baik. Jar majrur fahum fiha, ada mubtada jar majrur, belum khobarnya. Nah, khobarnya bentuk kata ini, isim ini. Khaliduna khobar. Baik. Terima kasih Kak Jat. Masya Allah, tabarakallah. Berkah selalu rezekinya, berkah ilmunya, berkah umurnya, selamatnya akhirat. Khobar. Baik, kita ulangi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Jat. Wa huruf isti'nab, la huruf jar, hum domir mutasil sebagai majrur, fi huruf jar, ha domir mutasil sebagai majrur. Azwajun mubtada mu'akhar. Karena ini mubtada mu'akhar, itu bentuknya rofa, maka depan bentuk jar majrur adalah khobar muqaddam. Baik. Azwajun mubtada, mutahharatun na'at. Na'at dari apa? Man'utnya yaitu azwajun. Jadi kita membacanya.
Tanda kalimat isimnya Khalidun apa Ustazah? Tanda kalimat isimnya. Maksudnya gimana? Oh, kalimat. Oh, maksudnya gitu. Oke. Hum nih. Khaliduna khobar yang dirofakkan dengan iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bur, ayo Pak Bur. Khaliduna ini kan isim. Iya, oke. Khaliduna kedudukannya sebagai khobar. Khobar itu harus rofa ya. Rofa ya, ini kan biasa. Yang dirofakkan dengan doma, bukan. Maksud doma. Ayo. Iya, ini nih. Ayo. Ulangi. Ayo, dirofakkan dengan apa? Dirofakkan dengan apa? Ayo yang lainnya. Ada berapa ratus orang? Ada 100. Dikira mama, dikira aku 700. Dikira aku 200. Astagfirullahaladzim, maklum atau tua. Subutunun. Iya Pak Izam. Marfu'un bil apa kalau yang khaliduna? Subutunun. Ini kalau subutunun itu bentuk fiil Pak Izam. Awas hati-hati. Ini isim. Sebentar. Aku cari kitabnya. Kemarin sudah disiapin tapi kadang gitu ya. Sebentar. Ayo yang lainnya. Fiha apa Kak? Bukan. Ini loh. Khaliduna ini khobar yang dirofakkan dengan domah. Tanda rofaknya apa? Dirofakkan dengan domah. Yang dirofakkan dengan apa gitu loh. Tadi salah. Orang banyak, betul orang banyak. Berarti jamak ya. Nanti saya masih betul. Itu ada di ini. Istighfar deh, kalau dipindah-pindahin gitu bukunya hilang. Sebentar Kak. Oke, udahlah. Nanti dilihat lagi ya di ini masing-masing ya. Baik. Isim apa ini? Berarti isim apa? Ayo isim apa? Pak Izam isim apa? Khaliduna khobar yang dirofakkan dengan baca ulang dari awal. Baik. Wa huruf istiqnab. Walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Baik. Wa huruf istiqnab. La huruf jar, hum domir mutasil sebagai majrur. Lahum sebagai khobar muqaddam karena bentuk jar majrur yang berada di awal kalimat. Fi huruf jar. Ha domir mutasil sebagai majrur. Bukan. Azwajun mubtada muakhir, ya kan? Mutahharatun naat. Manutnya mana? Nih manutnya azwajun. Baik, lanjut. Wa-nya ini huruf haliyah. Kenapa haliyah? Karena menunjukkan keadaan depannya itu. Wawu sesudahnya. Wawu itu adalah kalimat yang menunjukkan keadaan. Hum fiha khaliduna gitu kan. Baik. Hum mubtada yang dirofakan, bukan, ini hum tuh mabniyah. Hum itu domir munfasil fi mahali rofin, ya kan, di dalam kedudukan rofa sebagai mubtada. Fiha fi huruf jar, ha domir mutasil sebagai majrur. Khaliduna ini khobar yang dirofakan dengan, tadi ada yang bertanya gitu kan? Baik. Yang dirofakan dengan wawu. Karena apa? Jamak mudzakkar salim. Oke. Ini jamak mudzakkar salim. Gitu ya Kak ya? Bagus Kak Ukas. Bener De Anton. Oke, udah selesai ya. Kita baca ulang lagi. Walahum dan bagi mereka ya, fiha di dalamnya apa?
surga, di dalamnya surga, azwajun, ada pasangan. Ada pasangan, adalah kalau laki-laki sama perempuan, kalau perempuan sama laki-laki gitu. Pasangan ya, jadi jangan berani nanti kita di surga bersama ya, nggak taunya LGBT. Astagfirullahaladzim, maaf ya. Sejenis itu nggak boleh. Dan dalam Quran sudah mengatakan begitu. Sekarang ini malah justru ada model permisif tuh. Aku punya kelainan, aku senengnya sama sejenis gitu. Tapi aku dekatkan diri pada Allah, tidak melakukan hal-hal yang dalam diri batin aku ikuti gitu. Aku mikir, oh ini anak lagi berperang nih. Iya, tapi dengan begitu dia seperti mengungkapkan kebolehan gitu. Nah, boleh kayak gitu. Iya, mengajak-ngajak. Mutahharatun berarti yang suci, karena ini naat ya, yang suci. Wa ini wa-nya haliyah, hum itu dan mereka astagfirullah, ini yakin banget. Fiha, di dalamnya surga, oke, haliduna, mereka kekal. Ini buat jamak, ya perempuan juga sama. Baik, udah selesai ya. Kita lihat di ini ya. Ini karena aplikasi HP satunya aku belum ini ya. Saya belum, rasanya nggak ada. Oke, aja. Mensucikan mutahharatun apa Pak? Oh, azwajum mutahharatun. Ini bentuk apa sih? Oh, yang mensucikan berarti itu. Bukannya yang suci Pak. Coba lihat nanti di ini. Kitabnya mana? Yang tadi tuh deh, naat man'ut, kalau ini kan ya. Yang suci Pak, bukan mensucikan. Mutahharatun, dari depaknya begitu. Azwajun, pasangan-pasangan, mutahharatun, yang suci gitu. Nah, sekarang kita lanjutkan ke metode alilan lam ta'lil ya. Kak Serabutan apa kabar? Iya, yang suci. Nah ini. Oke. Danton mau di ini nggak? Sok sama ibu diiniin. Ya, lam taklil. Pak Pur kalau kemarin tahu nggak Durusulugo? Nyatanya saya malah di Durusulugo 1 ya. Kemarin tuh kita belajar tuh ya. Atiba'u. Ketemu semalam itu, saya salah. Ya Allah. Harus selalu belajar dan belajar untuk ini. Iya. Baik. Sudah ya Danton? Oke. Harusnya attiba gitu. Saya malah bacanya atba itu karena atba tuh apa tadi itu. Makanya deh. Ya. Langsung diinin sama ustaznya. Ya tadi. Iya, itu mama dapat 1. Aisyah dapat 1. Udah habis ya tadi ya? Oke. Yang mana? Muta'alik. Oke, kita baca dulu kitabnya buat Pak Izam. Bismillahirrahmanirrahim.
ambil sok simpen di bawah aja, nggak apa-apa, nggak usah di itu. Nasi, iya kemarin dikasih dari Mbah banyak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai sini simpen di bawah tuh, mau dibawa sama Teh Fitri. Nggak tahu, mamang bukan timbangan. Walahum fiha azwajum mutahharatun. Itu Kak. Al-wawu istinafiyatun. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Hum jarun wa majrurun muta'alikun bi khobar muqaddam, dengan khobar muqaddam. Jadi khobar muqaddamnya mana tadi Pak? Ini nih, azwajun ini. Jadi walahum, lahum ini muta'aliknya bersama khobar muqaddamnya ini. Gitu. Di sini ada fiil. Gimana Pak? belum paham. Baik, ulangi. Walahum fiha alwawu istinafiyatun, lahum jarun wa majrurun muta'alikun bi khobari muqaddamin, dengan khobar muqaddam. Berarti azwajun. Nah, azwajunnya itu situ kan ada kan nggak ada fiilnya, itu ada fiil di situ. Oke, lanjut ya. Wal mimu alamatu jam'i dukur. Wa mimu, mim yang ini nih Kak. Assalamualaikum, masya Allah. Apa itu kok rinci sekali? Yang biasa dipakai sama Ustadz Sugi, Kak Bu Ela, masya Allah. Iya. Makasih Kak Serabutan, barakallah. Iya, namanya yang biasa saya pakai itu i'rabul mufassal di kitabillah. Baik. Wal mimu alamatu jam'id dukuri. Ya. Ini fiha itu jarun wa majrurun muta'alikun bihal mahdufin, bihali mahdufatin min azwajin yang ini nih alamat Setar ya Pak Jam, nanti Mbak puyeng nanti dia aja. Walahum ini muta'alaknya ke khobar muqaddam. Tuh kan, muta'alaknya dengan khobar muqaddam. Oke. Wal mimu alamatu jam'i dukur. Jadi ini khobar muqaddamnya lahum kan. Di situ ada apa fiil. Nah, ini PR Pak, bagus Pak pertanyaan Faizam. Nah, ini PR bagi kita. Ini khobar muqaddam, muta'alaknya dengan kadang dia sebagai khobar muqaddam ya kan. Lanjut. Zufi hajaru wa majur muta'alaknya dengan bihal mahdufatin min azwaj. Nah, ini halnya tuh. Azwajum mutahharatun gitu. Ini dengan halnya dia punya hal berarti min azwajin. Oke Pak, nanti kita disambung merujuk kembali itu muta'alak. Pak Pur jangan puyeng, nanti belajar pelan-pelan aja, sampai udah dalam taklil loh. Iya. Tapi memang di metode alilan itu yang muta'alak sendiri itu pembahasannya udah mahir gitu, pembahasannya mahir. Taib. Lanjut ya Kak ya. Azwajum mutahharatun mubtada'un mu'akhorun marfu'un, yang diropakan bidomati dengan doma. Mutahharatun sifatun, ini adalah naat. Bukan, ini apa Papa mau sarapan? Makan aja, jangan punya siapa. Bihalin yang ini. Mutahharatun sifatun li azwajin marfu'atun, yang diropakan bidomati dengan doma. Oke. Terus wahum fiha, dan wahum
wahum fiha dan mereka fiha di dalamnya. Wawunya itu wawu haliyah nih. Al wawu haliyatun. Labnya itu hari Sabtu, Minggu sama Senin. Nurug tug. Ya, karena waktunya sayanya bisanya itu. Waktu pagi kita kan saya niatkan diri untuk ngaji. Kebetulan Sabtu, Minggu sama Senin itu ada sih pembelajaran pagi, tapi saya insya Allah menyusulnya gitu loh, jadi nggak ini banget. Iya, baik. Kalau nggak itu nggak live terus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wawu haliyah itu wawu yang kalimat sesudahnya itu berupa ini nih Kak. Ini dek. Ini wawu kan kita bilang ini atop kan, Dek Anton tadi bilang atop kan. Padahal ini kalau depannya kalimatnya menunjukkan keadaan, ini khaliduna kan keadaan. Nah, kita bilangnya ini wawunya wawu haliyah gitu loh Kak. Dek, iya. Itu baik. Nanti kan di terjemahnya gitu. Wahum dan mereka fiha di dalamnya keadaannya gimana? Khaliduna, mereka kekal. Nah kan menunjukkan keadaan mereka yang kekal itu berarti wawunya itu wawu haliyah gitu loh Kak. Baik. Pahimna nanti abis itu ketemu nanti salah lagi, awas lo. Alhamdulillah Bunda Sada senang Abi dengarnya dan Abi senang kita. Alhamdulillah. Pak Mugi ayah manfaatnya Bapak. Tambah ilmu wawu haliyah. Iya, pelan-pelan memang Kakak. Kalau belajar ilmu nahwu itu pelan-pelan. Oh, ini ada tambah lagi itu. Enggak langsung tuh. Kitab I'rab Kak, I'rabul Quran. Iya, judule I'rabul Mufassal li Kitabillahi Murattal karya Bahjat Abdul Wahid Sholih. Nih, ininya. Di-share apanya? Di-share apanya, Kak? Pelan-pelan ditelen. Enggak lah, Bu Ella mah udah bisa. Ini Kak, ini kitabnya sudah terakhir dicetak 20 tahun yang lalu menurut cerita teman, dan sekarang belum dicetak lagi, adanya di PDF gitu, jadi ada gratis downloadan gitu. Fathul Khabir. Nah itu karena saya tuh Kakak belum bisa nahwu sorob, jadi untuk belajar fikih itu kan penuh dengan ini ya, pemahaman. Jadi saya masih di level nahwu pemula untuk belajar membaca Al-Quran gitu. Kalau di level itu fikih itu kan sudah gundul ya. Kalau saya masih gondrong. Bisa beli kitabnya boleh, silahkan. Ini saya cetak sendiri. Maksudnya minta cetak sama percetakan. Mau beli satu boleh, mau beli dua. Semuanya 12 jilid Kakak. Iya, dari awal Al-Fatihah sampai terakhir surat An-Nas. Bu Ella itu suka ini merendah. Bunga mawar, bunga melati, Bu Ella tidak pernah merendah diri. Baik. Baik, ya belajar Quran dulu Kakak. Ya. Wahum fiha al-wawu haliyatun. Hum ini adalah domir munfasil. Domir munfasil kan domir yang berada di depan gitu kan. Dia tuh posisinya kan fi mahali rofa. Fi mahali rof'in, di dalam kedudukan rofa, mubtadaun sebagai mubtada. Kalau 12 jilid itu sekitar 1,2 juta. Iya. Nah, ya memang tiap halamannya beda gitu loh Pak. Maksudnya tuh tiap jilid itu berbeda. Maksudnya tiap jilid itu banyaknya halaman berbeda. Jadi kita ngitungnya halaman. Belinya di mana? Kakak mau bentuk fisik ini. Kalau bentuk fisik DM saya aja Kak. Iya, DM saya aja. Nanti dengan ini untuk nahwu pemula pembahasan balagohnya dilewat-lewat aja gitu. Nanti kan lama-lama bisa paham. Ya.
kita kan kayak ginian. Wahum wa harfu haliyah, hum domir munfasil sebagai mubtada, fiha kan di sana kan fi mahali raf'in mubtadaun gitu kan. Sebenarnya itu translate gitu loh Kak. Untuk awal-awal ya, kalau untuk selanjutnya lebih baik punya buku ini ya, kitab ini. Boleh jilid 1 dulu barengan ngaji bersama saya, karena saya juga butuh temen untuk belajar, karena saya juga masih belajar jauh dari kata ini. Itu sama nggak dengan i'rab markas tafsir? Nggak sama Pak, iya. Ya hampir mirip, tapi kalau i'rab markas tafsir itu aplikasi ya, ini nggak, di aplikasinya nggak ada Pak. Ya, kalau di Maktabah Samilah ada, terus di mana sih, arsip.org, terus di mana itu? Cuman kemarin yang saya di Maktabah Islami itu kayaknya udah dihapus kali apa ya. Lanjut ya. Baik, selanjutnya. Wahum fiha alwawu haliyatun, hum domirun munfasilun fi mahali raf'in mubtadaun. Oke. Fiha itu jarun wa majrurun muta'alikun bi khobar hum, dengan khobarnya hum. Hai. Khobarnya hum itu apa? Hum biha khaliduna. Oke, khaliduna. Nah, ini khobarnya hum gitu, Kak. Nama kitabnya baik Kak. Nah, kitabnya ini I'rabul Mufassal li Kitabillah. I'rabul Mufassal terperinci li Kitabillahi murattal, secara tertata, secara ini. Karya Bahjat Abdul Wahid Sholi. Ini nama aku loh Kak. Mimin Mintarsi, anaknya Bapak Salam. Pertanyaannya, kenapa kok pakai ini? Aku berharap 10 tahun kemudian atau 20 tahun kemudian ketika aku udah nggak ada misal gitu. Atau 50 tahun kemudian, Kak, mungkin kan aku siapa tahu ya, cuman ya Allah jangan sampai repotkan, berkah umur aku ya Allah. Itu nanti ada orang yang baca, oh ini punya Bu Mimin gitu Kak. Nah itu dia, kan namanya juga dicetak, minta dicetakin. Custom nama, gue bilang sama yang cetak, Bib tolong dong boleh custom nama Bu? Boleh. Ternyata dia repot. Tapi sekarang udah gak repot lagi, dia senang direpotin aku soalnya dia dapat untung. Ini ada kakak di depan di link bio, silakan. Jadi terkenal. Eyang Mimin yang baik, betul. Bukan Eyang lagi, Buyut kali ya Kak. Dek Jia punya ini, dia punya anak. Aku udah punya cucu namanya Amara Najia Yahya. Dan anak saya pertama yaitu Yahya. Terus kemudian Nazia punya anak. Nah, anaknya itu udah punya anak lagi, apa tuh? Amin. Iya, Masya Allah. Saya pikir ini awet kok, Insya Allah. Ininya apa, bagus, kertasnya bagus. Apa pakem kitab apa? I'rab Quran, Kak? Sudah tadi ya. Aduh. Baru masuk ya. Baik. Cerita lagi. Nih kitabnya, Kak. I'rabul Mufassal li Kitabillah murattal, karya Syekh Bahjat Abdul Wahid Sholi. Kok ada nama aku? Itu ini custom nama, iya. Mimin Mintarsi, anaknya Bapak Salam. Karyanya ini nih, Bahjat Abdul Wahid Sholi, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kitab terakhir dicetak, katanya temanku, katanya ya. Qala wakila itu bisa jadi benar, bisa jadi salah. 20 tahun yang lalu terakhir dicetak. Jadi sekarang nggak ada di pasaran gitu. Makanya saya minta sama percetakan untuk dicetak gitu. Kalau kakak mau jilid 1 aja bisa kok. Baik, silakan di link bio saya. Baik. Lanjut kakak, udah ngaji dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti, apa kabar? Miss you. Khaliduna, ini adalah khobarnya hum, yang tadi fiha itu mu'ta'alak, berarti muta'aliknya bukan ke belakang Pak Izam, tapi ke depan. Khaliduna. Baik.
khobaruhum ini kita pakai idofah ya. Khobaruhum marfuun yang diropakan bil wawi dengan wawu gitu. Li'annahu, nah ini saya tanya dengan apa? Li'annahu dengan wawu, karena apa? Itu adalah jama mudzakkar salim gitu. Wa nunu dan nun itu iwadun, iwad itu pengganti. Minat tanwini dari tanwin wal harokati fil ismil mufrad, di dalam harokat isim mufrad. Gini Kak, dulu saya tuh puyeng itu ngertinya apa gitu. Ini deh Kak, Khalidun asalnya kan gini, Khalidun gitu kan. Kalau ini yang mufrad kan, mufrad. Nah, kalau yang jamaknya Khalidun, nah gitu. Nah, nun yang ini nih gantinya tanwin di dalam mufrad gitu. Paham? Nah, ini nun ini namanya nun iwadun. Iwadun gitu. Baik. Betul Pak Izam, tapi kalau dalam bahasa kitab i'rab biasanya ada ditanyain tuh nunnya nun apa. Anunu wa nunu itu iwadun pengganti. Anit tanwini untuk tanwin wal harokatu fil ismil mufrad ya dalam. Meni hoyong ngarto soyong tiasa ngalugut, bareng-bareng belajar saja mumpung ada waktu. Iya. Kalau nggak ada di situ ayah ya di sini di ranjang di mama biar gampang nyarinya. Tuh. Punten ya. Kerjaan saya kan manajer ya. Manajer rumah tangga Kakak. Tapi pengen belajar, belajar bareng. Sok atuh belajar bareng, saya juga masih di level nahwu pemula gitu. Kan di sini banyak juga asatid yang datang gitu. Iya. Boleh silakan masuk ke ini link bio saya ya. Ada tuh ada nomornya. Nah ini ya 0831 48660568 ada di liang biar tuh terus baru nanti kan nggak boleh sebenarnya Kak. Apa tuh? Alhamdulillah. Ih keren ayah bulan. Buat kok contoh teh kalimat yang huruf jadi pengganti tan. Oh yang nun gitu. Nun aja nun iwad tuh kan Khalidun. Terus apa? Musyrikun gitu kan. Nunnya itu dari musyrikun gitu kan. Iya Pak. Masya Allah, terima kasih Ayah Wulan. Sok atuh pada buat bahasa Arab nanti kan masa umat Islam nggak tahu bahasa Arab gitu. Jangan nyesel kayak aku udah tua baru belajar. Lanjut ya Kak ya. Fil ismil mufradi. Oke, wal jumlatul ismiyatu dan jumlah ismiyah hum fiha khalidun fi mahali nasbin sebagai hal gitu. Itu. Nah, ini nambah lagi. Hum fiha kan. Jadi kalimat yang jatuh sesudah wawu haliyah namanya hal. Kok ininya apa Mak? Jadi bunyinya gini. Fi mahali nasbin di dalam kedudukan nasab sebagai hal gitu nah sebagai hal. Sudah. Kita lanjutkan nanti di ayat berikutnya ya Kak. Tapi kita sekarang belajar metode al-i'lan tentang lam ta'lil. Oh itu beda lagi itu tajwid untuk tajwid itu. Bentar ya. Yang biasa kita baca tuh al-kahfiyah. Karena itu
di tajwid juga sebutnya apa, terus buka untuk ini tuh Pak, menyambungkan kalimat. Kalau tidak salah, siapa yang ahli tajwid di sini? Pertanyaannya Pak Ijam menarik itu. Bu Ella kenapa bolak-balik aja? Ntar di Hud ada yang tahu, Oh, Masya Allah. Pasang wifi sendiri Bu, apa masih kuota? Oh, jalan sendiri. Atau disuruh berhenti, jangan. Suruh berhenti. Ntar di sini ya, saya cari. Kaifa ala ya, yang nun kecil ini nih kan. Pak Ijam ya. Ini. Oh iya Pak Sol nih. Ya, yang ini ya Pak Ijam. Kalau disambungin katanya itu. Nah, gitu. Falahu jaja. Aduh, bentar. Ini. Falahu jajaan gitu kan. Kalau disambungin, kalau pasol jajaanil gitu loh Pak Ujam. Nah, iya. Ya betul Pak. Makasih Kak. Jajaanil husna. Ya, nih gini kan. Ada nunnya di bawah. Itu bukan nun iwad, bukan pengganti karena bersambung. Masya Allah tabarakallah. Terima kasih yang sudah menambah. Sekarang kita belajar di apa Pak? Di metode al-i'lan sudah sampai di lam ta'lil ya. Kita berhenti dulu ini. Oke, maaf terlalu cepat ya. Cara mudah memahami tata bahasa Al-Quran. Ini karyanya Ustadz Sugiono Abdul Malik. Jadi maaf tidak memasukkan keranjang kuning ya. Dan maaf sekali lagi, kalau kakak mau memiliki itu saya sarankan ikut pelatihannya beliau. Jadi nggak saya sarankan untuk hanya beli bukunya, karena kasusnya banyak yang nggak paham, asal beli aja tapi nggak ini. Makanya pelajaran dari Pak Ustadz kemarin itu tentang ada beberapa orang yang ada 2 orang kalau salah itu menilai bahwa bukunya itu terlalu tipis dan terlalu mahal gitu. Terus katanya Pak Ustadz itu beliau berkata kalau ya memang seperti itu dan ini tidak akan berguna kalau cuman punya aja gitu, harus dipelajari bareng-bareng. Makanya saya mikir oh ini buku praktikal untuk satu pelatihan. Kalau misalnya saya belajar bareng-bareng sama kakak, cuman sekali nongol besoknya enggak, sekali nongol besoknya enggak, itu enggak akan bisa Kak. Dan ini aku udah berbaik hati banget karena waktu pelatihan juga saya bayar dan perjalanan ke sana jauh. Ya Bu Ella ya. Oh gitu. Iya. Oh gitu. Masya Allah. Ya kalau kita sudah paham ya Pak tentang i'rab, kita tuh paham tentang tajwidnya gampang gitu. Cuman ya memang lidahnya kita harus pintar. Itu harus butuh perjuangan. Nah, ketika ada yang ini kok ini hanya 29 halaman Kak. Dan ini ya saya udah lecek. Dan ini berarti khatam yang keempat kalinya kalau salah. Dan itu ketika bilang itu di ini dong di minta alamat untuk bukunya boleh. Cuma saya sekarang mulai hati-hati Kak.
Karena saya juga tidak mau menginginkan guru saya juga. Guru saya itu orangnya perfect banget, jadi harus apa namanya tuh sesuai. Ya sih nggak kelihatan sih orangnya ikhlas banget. Kalau saya bilang perfect banget, jadi kalau bisa orang yang saya ajar itu bisa gitu. Gitu. Makanya kalau gitu untuk pelatihan aja. Ada pelatihannya? Iya ada Pak Ukas. Bisa beli di mana? Beli di sini. Langsung aja ke sini Pak Bibel. Iya. Tapi ya itu caranya, apa namanya tuh, bukunya itu nggak didiemin, terus belajar bareng sama saya tuh. Sebenarnya kalian harus bayar loh. bukan begitu caranya. Ini Nahwu Pemula itu modelnya apa namanya itu, untuk meringankan kita yang baru pertama kali belajar bahasa Arab, bisa belajar bahasa Arab dengan istilahnya apa ya, nggak instan sih, enggak tau uang nanti nanti kalau sama saya nanti kalau diinin alhamdulillah, maaf, nanti diinin kan ditanyain ini apa gitu, untuk memudahkan kita belajar. Kalau misalnya kakak saya nggak bisa pelatihan karena itu harus offline ya, oh gitu saya mau online aja, monggo dan datang hubungi aja beliau, nanti insya Allah kalau ada waktu dia akan menempatkan panjenengan di salah satu waktunya, apa selaknya, karena banyak sekali ininya jamaahnya. Beliau tidak punya, belum punya pesantren, tapi beliau punya jamaah, kelompok jamaah banyak gitu loh. Baik yang ibu-ibu atau bapak-bapak. Ya, ada Matan Jurumiyah, Mutamimah gitu loh, Dek Anton. Ini yang jilid 1, saya perkenalkan jilid 1 hanya 29 halaman. Ketika kita sudah 29 halaman ini, insya Allah kita sudah belajar i'rab pertama. Untuk pemula itu tahu ini itu fi'il atau fa'il atau isim atau misalnya bentuknya. Iya, Masya Allah. Enggak. Bismillah, sehat-sehat nak. Nah, nanti kalau misalnya kita sudah pelan-pelan belajar, nanti baru ke fikih gitu. Kan fikih itu mau, jadi niatkan diri untuk kita itu bisa mengenal ilmu agama gitu. Belajar nahwu sorof. Makanya di sini tidak ada muhadasah. Ya, kita karena ini contohnya itu memakai Al-Qur'an semua. Cara mudah memahami tata bahasa Al-Qur'an gitu. Kalau misalnya mudah, berarti kita juga gampang untuk menerapkannya di ayat-ayat yang lain gitu Kak. Baik. Promosi. Sampai mana tadi? Sampai mana kemarin? Allah ya. Tuti. Kita sudah insyarat, kemudian sudah an masdari. Sekarang lam taklil. No, ayo Kak, lam taklil. Tinggal 2 halaman lagi selesai. Oh saya belum tahu, saya awal aja. Iya nggak apa-apa, nanti saya ulangi lagi kayak gitu. Oh namanya juga ngisi ini. Nanti ke jilid 2, habis jilid 2 baru jilid 3. Nanti ada pelatihan lagi saya kasih tahu. Nanti kasih tahu. Baik, barakallahu fikum. Kita mulai. Ya, terima kasih. Ya, banyak manfaatnya, alhamdulillah ya Pak ya. Lam taklil, lam yang menyimpan an masdariyah. An masdariyah itu apa? Yang kemarin. An masdariyah itu rumusnya apa? Ada an, kemudian fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari ini dinasabkan oleh an, kemudian fi'il mudhari ini sebagai silah masdariyah dari an. Lanjutnya, an plus fi'il mudhari yang nasab tadi ditakwil isim yang apa gitu. Ada isim yang rofa, ada yang isim yang nasab, isim yang jar. Kalau kalau isim yang majzum ada nggak? Nggak ada. Kalau yang majzum itu untuk fi'il saja. Terus kalau di dalam fi'il itu tidak ada yang dijerkan. Baik. Jadi tak belajar pelan-pelan saja. Nanti lama-lama juga bisa paham. Nah gitu, an masdariyah. Sekarang bunyinya itu cuma sebentar ya, nggak apa-apa. Sampai selesai. Ya, kita sudah belajar ininya. Lam taklil itu,
lamnya ini menyimpan an masdariyah, berarti apa? Dia itu mentakwilkan yang depannya, litas kunu. Nah kan, sebenarnya ini ada huruf an, li antas kunu gitu. Kalau ini contohnya litung diro, nah sebenarnya ada huruf an di sini, li antung diro gitu, hanya tersembunyi. Baik, lanjut ya. Li lam taklil, tung diro ini kan ya fiil mudhore yang dinasabkan oleh an dengan tanda nasabnya bukan hilangnya, tanda nasabnya fathah karena apa? Fiil mudhore sahih akhir dengan failnya apa ini? Tundiro. Tundiro failnya apa kak? Iya betul, litasko. Masya Allah Pak Ijam banyak banget ini ya. Sahih akhir, betul. Antung diro. Terima kasih Kak Tria. Berkah rezekinya kakak, berkah ilmunya, berkah umurnya, selamat dunia akhiratnya. Barakallahu fikum Kak Tria. Baik. Udah 1 jam. Baik. Lanjut ya. Sekarang li'an tundiro. Berarti mulai kita di tundiro dulu. Tindiro silah mausul. Silah masdariyah dari an yang tersembunyi tadi. Kemudian an tundiro ditakwil isim yang apa? Nah ini isimnya nggak bisa isim yang rofa, isim yang nasab, tapi sebenarnya isim yang jer. Kenapa? Karena li-nya. Amin, Masya Allah. Asik kak? Iya, silakan diikuti akun saya. Bukan. Antun diro itu ditakwil isim yang apa? Ayo, De Anton. Ditakwil isim yang ya betul, yang jer. Ya, yang jer. Silah masdariyah, karena ininya kan an masdariyah kakak. Kan ada 2. Ada berapa ya silah itu? Ada silah mausul, ada silah masdariyah. Kalau silah mausul itu kita harus cari aidnya, membutuhkan aid. Kalau an masdariyah tidak. Ya, baik. Oke, jadi li-nya ini kan lam taklil ya. Lam taklil mentakwilkan yang kalimat berikutnya. Posisinya apa? Posisinya jer, yang antun diro itu ditakwil isim yang jer karena li adalah huruf jer gitu loh. Paham? Baik, sekarang munculnya. Ayo Kak nulis Kak. Wa mir rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi walitabtagu. Nah ini litabtagu min fadlihi. Silakan, barakallahu fikum, jazakumul hasanah jaza. Silakan Kak Jat. Ya, amin. Doa yang sama untuk Kak Jat. Berkah rezekinya, berkah ilmunya, berkah umurnya, selamat dunia akhiratnya. Jazakumul hasanah jaza. Selamat beraktivitas. Baik, sekarang kita mulai. Tulis dulu ya Kak ya. Wa min rahmatihi ja'ala lakum laila. Saya nggak pakai ini. Laila wan naharo. Ayo Kak belajar nulis Kak seperti saya, biar nggak disebut seorang Islam nggak bisa nulis bahasa Arab gitu. Kemarin saya punya murid, dia bilang memberikan saya, kalau saya tuh bilang saya dapat guru karena apa? Dia nulisnya tuh
bukan dengan itu pakai Latin ya, tapi dengan pegon gitu. Saya ketawa aja dalam hati, ya Allah, mimin. Mari murid malah ketemunya guru. Wanahari. Kenapa sekarang nyari murid saya kan tugas saya ini. Nah, yang ini dulu. Litas kunu. Sini aja sampai sini dulu, biar nanti sisanya di bawah. Wa min rahmati ja'ala lakumul laila, ya kan, wan nahara litas kunu fihi, ya, fihi. Dah, sebentar, yuk. Amin, Allahumma amin. Wa huruf apa? Ini ayat berapa ya? Al-Qasas ayat 73, Kak. Wahnya huruf apa? Nanti kita kalau di depan ini kan bisa harfu istinaf, harfu atop. Kalau kita ngajarin nih, Kak. Istinaf, baik. Kalau kita ngajarin sama orang itu tuh gini, ini biasa bima qoblaha gitu. Cari dengan ketentuan yang sebelumnya, cocoknya mana. Ini istinaf. Min apa min? Min apa min? Min. Min apa min? Huruf jer. Baik, huruf jer. Kemudian rohmati. Rohmati apa? Rohmati apa, Bu Ella? Ya, majrur. Bagus, Kak Alfat. Majrur. Yang dijerkan dengan apa? Tanda jernya adalah kasroh. Ini hi, berarti dia mudhof ya? Iya. Wa huwa mudhof. Majrur sekaligus dia juga mudhof gitu. Nah, hi-nya jadi apa? Hi-nya berarti apa? Kalau ini mudhof, ini apa, Kak? Mudhof ilaih. Bagus, Kak. Insyaallah. Maaf ya, Kak. Cepet-cepet, Kak. Pelan-pelan aja. Mudhofun. Makasih, Kak Aune bedu. Masyaallah, tabarakallah. Baik, kelihatan ya, Kak ya? Apa? Ja'ala wa min rahmatihi ja'ala. Ja'ala itu apa? Fi'il, isim, apa huruf? Betul, fi'il madi. Oke, fi'il madi. Ja'ala ini ada domir di dalamnya. Domirnya apa, Kak? Yep. Betul, Kak. Bu Ella, domirnya apa? Huwa. Kok anak, Kak? Anak dari mana? Huwa, betul. Ya, di sini ada domir huwa. Oke. Huwa belum bisa menjadi fa'il. Belum bisa langsung menjadi fa'il. Kalau selain huwa dan hiya bisa langsung menjadi fa'il. Kalau ini metode alilan ya. Mohon maaf Kakak yang baru hadir. Ini metode alilan itu menentukan domirnya di sini apa. Sesudah itu apa? Dilihat dulu posisinya sebagai fa'il atau bukan gitu kan. Nah, karena ini huwa itu depannya tidak ada isim yang dohir atau isim yang rofa, maka huwa menjadi fa'il. Kita bacanya gimana? Ja'ala fi'il madi dengan fa'ilnya huwa gitu, Kak. Ulangi. Wa harfu istinaf, min harfu jer, rohmati dari sini sampai sini dulu. Oke, rohmati majrur yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudhof. Domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Ja'ala ini fi'il madi dengan fa'ilnya huwa. Lanjut, Kak. Lakumul. Gini ya. Sebentar ya. Ini. Oke. Lakumul. Punten ya, tulisannya bagus ya, Kak ya. Lakumul. Lainnya apa? Huruf
jer. Baik. Kum domir mutasil sebagai fa'il. Bukan Kak, bukan fa'il. Fa'ilnya huwa tadi. Iya. Betul deh Anton. Majrur. Lakumul laila. Laila apa laila? Nasab, ya, isim nasab yang jatuh sesudah fi'il fa'il namanya apakah sabab? Apa? Maf'ul, betul. Maf'ul, baik. Nah, kita tadi belajar wawu haliyah. Ini wawu istinab. Sekarang ini wawu apa ini? Betul, maf'ul. Baik, Kak Yep, betul. Ini namanya atop, wawu atop. Kalau wawu atop, depannya disebut apa? Kalau wawu atop, depannya disebut apa? Maktub. Maktub. Bagus, maktub. Sekarang cari maktub alaihnya. Kalau ada maktub, berarti kita harus cari maktub alaihnya. Maktub alaihnya mana? Loh, kok iya baru cerita maktub alaihnya mah. Ini maktub Kakak. Wawu, kalau ada wawu atop depannya namanya maktub. Sekarang kita cari maktub alaihnya apa? Al-laila, betul. Nah, ini ke sini. Ini namanya maktub alaih. Kok ja'ala? Halo, De Anton. Maktub itu kalau dengerin yo, kemarin tuh pelajarannya kalau kita ketemu sama wawu depan wawu atop maka depannya namanya apa? Ketemu wawu atau au atau fa, nah depannya itu maktub. Nah maktubnya itu berupa apa ini? Berupa isim yang nasab. Cari isim yang nasab, jangan cari fiil, itu namanya salah kamar. Cari Laila. Karena ini ntar mana di mana ya Allah. Makanya kalau saya belajar tuh suka pindah-pindah itu loh Kak. Jadinya ininya hilang. Qais dan Laila Majnun. Masya Allah, karena Qais Laila orang-orang menuhankan cinta. Iya. Masya Allah. Saya banyak bertemu orang-orang yang suaminya ganteng banget, istrinya cacat apa. Ini namanya cinta, itu luar biasa. Cinta. Bukan harus cinta sama yang cantik, sama-sama. Kak Aun Nebu mau belajar di atas apa gimana? Ya. Kita lanjutkan ya. Di walitas kuno. Nah, ini mulai walitas kuno. Masya Allah kok liwat. Ulangi ya. Wa harfu istinab. Min huruf jer. Rahmati majrur yang dijerkan dengan kasroh. Wa huwa mudhof. Hi domir mutasi sebagai mudhof ilaih. Iya, sebentar Kak. Ja'ala fi'il madi dengan fa'ilnya huwa. Lakum la huruf jer, kum domir mutasil sebagai majrur. Al-laila maf'ul bih. Bentar ya, maf'ul bih. Ya kan? Maf'ul bih. Wa huruf atop an-nahara maktub yang an-nahara maktub yang maktub alihnya Pak. Laila. Sekarang li lam taklil. Kita belajar apa? Lam taklil. Baik. Li ini kalau ini namanya awalnya tuh sebutnya huruf jer ya. Dasarnya dia tuh huruf jer Kak. Tapi sebutnya lam taklil. Nah, taskunu apa? Taskunu. Ini banyak nih. Fi'il mudhari yang apa Kak? Fi'il mudharinya. Fi'il mudhari yang apa?
Nasab, jazm, apa rofa? Fi'il mudhari apa? Taskunu, fi'il mudhari apa? Salah, Dek. Bukan, ini dalam taklil. Nasab, betul Pak Ijam. Nasab. Fi'il mudhari yang nasab, yang dinasobkan oleh apa? Dinasobkan oleh apa? Oke, kayaknya harus ini sendiri deh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amin, Allahumma amin. Amil nasabnya apa? Bukan. Sebentar, maksud saya gini Kak. Nah, kita ganti ini. Litas kunu. Ada litas kunu. Linya ini kan lam taklil ya. Litas lam taklil ya. Taklil. Oke, udah selesai. Lam taklil itu apa? Mengandung an masdariyah. Ada an masdariyah gitu kan ya. Ya, mengandung an masdariyah. Berarti ini asalnya gimana? Li plus an gitu kan? An tas sorry. An tas ya, tas kuno gitu Kak. Nah, ini teh diurai lagi. Ada tadinya itu ada an plus tas kunu. Bentar, aku cari. Tas kununa, iya kan? Kan? Tas kununa, asalnya an tas kununa. Baik. Betul Kakak. Jadi pelan-pelan aja sebentar ya. Li-nya ini lam taklil. Kenapa lam taklil? Lam yang ketemu dengan fi'il mudhari gitu. Makanya lam ini mengandung an masdariyah biar apa? Biar nanti di ini menjadi isim gitu Kak. Puyeng nggak? Aku main tuh kalau ngejelasin ini terus pelan-pelan, bukan ngejelasin sih, saya juga belajar. Nah itu Kakak kalau nadom. Jadi nahu pemula itu metode al-ilan itu dia tidak memakai maksudnya hanya mengenalkan ini kitab itu. Bukan kitab katanya Pak. Ini buku terdiri dari 29 halaman mengenalkan tentang nahu pemula yang asalnya berasal yang kitab dasarnya itu Jurumiyah, Mutammimah, Al-Ilal gitu. Dan sebagiannya dari nahwu gitu loh Kak. Makanya kalau Kakak bilang kok mau anas apa sih Kak? Ini lagi cerita lam taklil gitu. Nah, kayaknya ini adalah bentukan pemula. Jadi nama ini nadomnya apa? Monggo nadomnya disilakan. Saya percaya banget kalau ada yang hadir di sini adalah mereka yang terkena algoritma bahwa saya suka bahasa Arab gitu. Silakan. Baik ya, kita mulai. Litas kunu ini lamnya adalah lam taklil. Kenapa? Karena lamnya ini bertemu dengan Dek Zia. Baik-baik nak. Cuk, baik-baik. Litas kunu, li lam taklil. Karena ketemunya apa? Tas kunu. Ini adalah bentuk dari fi'il mudhari gitu. Nah, fi'il mudharinya diapain? Gitu. Biar menjadi isim, maka mengandung an masdariyah. Nah, an masdariyah ini menjadikan taskunui sebagai apa? Fi'il mudhari yang nasab. Caranya gimana? Taskunu dinasobkan oleh an, kan asalnya taskunu. Nah, dinasobkan oleh an dengan tanda nasabnya apa? Ayo kita mulai cerita. Tanda nasabnya apa? Ya, fi'il mudhari yang nasab. Iya, taskunu, tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya apa? Alif, bukan. Ya, betul. Hilangnya huruf nun, Kakak. Kita ulangi pelan-pelan ya. Satu, kalau kita lihat ya. Li. Li adalah lam taklil. Kalau kita ma'irab ya, lam taklil. Kemudian yang kedua, taskunu.
Taskunu ini apa? 1. Fi'il mudhari nasab. Baik. Nasab. Dah. Kemudian dinasabkan dengan apa? Dinasabkan oleh apa? An masdariyah. An masdariyah. Oke, ya. Tanda nasabnya apa? Dengan tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya apa, Kak? Hilangnya huruf nun. Bagus. Hilangnya huruf nun. Bagus, Kakak. Ntar lagi kita mau out ya. Hilangnya huruf nun. Baik. Betul, Bu Ella. Pelan-pelan, li lam taklil. Kenapa disebut lam taklil? Karena ketemu fi'il mudhari gitu aja, Kak. Taskunu fi'il mudhari nasab. Ini nasabkan oleh an masdariyah. Salah saya. Yang tersembunyi. Yang tersembunyi. Tulisnya ya kan? Karena menyimpan an masdariyah tadi. Dinasabkan oleh an masdariyah yang tersembunyi gitu, atau dinasabkan oleh an yang tersembunyi dengan tanda nasabnya hilangnya huruf nun. Tanda nasabnya hilangnya huruf nun. Oke. Karena apa? Karena apa hilangnya huruf nun? Karena apa? Karena, ayo Kak, karena apa? Ulangi. Li lam ta'lil taskunu fi'il mudhari nasab yang dinasabkan oleh an yang tersembunyi dengan tanda nasabnya hilangnya huruf nun karena apa? Dek Anton. Betul Pak Izan. Karena af'alul khamsa. Ayo Dek Anton, enggak ada itu. Iya, isim Kak. Iya betul Kak El. Itu namanya fi'il 5. Karena af'alul khamsa, karena itu af'alul khamsa. Baik. Taskunu. Nah, kan tandanya itu hilangnya huruf nun. Asalnya apa? Taskununa dinasabkan oleh an, maka kan annya tersembunyi, Kak. Jadi gini. Li lam taklil. Taskunu fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an yang tersembunyi. Dengan tanda nasabnya hilangnya huruf nun karena af'al khamsa. Baik. Fa'ilnya apa di sini? Dengan fa'ilnya apa di sini? Fa'ilnya apa, Kak? Fa'ilnya apa? Subutun, betul. Salah Kakak, bukan subutun nun. Hilangnya nun, hafsun nun. Hiya, bukan Kak. Kalau hiya itu tak wawa nun. Bukan hiya. Antum, betul Kak serabutan. Dengan fa'ilnya antum. Antum. Baik. Oke, ada berapa nih? Fi'il mudhari yang nasab. Dinasabkan oleh an yang tersembunyi dengan tanda nasabnya hilangnya huruf nun karena af'alul khamsa. Dengan fa'ilnya antum. Oke. Ya kan? Terus kemudian apa lagi? Taskunu, karena ini pakai an ya. Ditakwil isim yang apa? Belum. Fa'ilnya apa dulu? Fa'ilnya apa? 1, 2. Fa'ilnya apa nih, Kak? Fa'ilnya apa? Fa'ilnya apa? Udah antum ya? Fa'ilnya antum udah, betul. Astagfirullahaladzim. Taskunu ini apa? Silah masdariyah. Ya kan? Silah masdariyah. Oke. Taskunu dari an. Silah masdariyah dari an. Kemudian taskunu apa? Ditakwil isim yang apa, Kak? Ditakwil isim yang ditakwil isim yang apa? Betul Kakak. Bukan Bu Ella, bukan ditakwil Kak. Kalau ditakwil itu bukan kita ke ini lagi asalnya, tapi ditakwil isim yang apa? Karena kemasukan li. Ditakwil isim yang jar sebagai apa?
majrur dari li. Iya, karena li itu aslinya adalah huruf jer. Capek enggak, Kak? Aku capek. Iya, ditakwil isim yang jer dari li. Halo. Udah mandi belum? Udah mandi belum? Acem. Apa, Nak? Maaf, sorry. Ayo, ulangi. Li lam taklil. Kenapa lam taklil? Karena ketemu sama fiil mudhari itu. Baik. Kalau li itu biasanya ketemunya sama isim, tapi ini ketemu sama mudhari, maka taskununya kita buat menjadi isim dulu. Caranya gimana? Dengan memasukkan huruf an. Betul, namanya masdar muawal, Bapak. Ditakwil isim yang jer itu berarti ditakwil isim yang jer itu namanya bentukan masdar muawal. Sakana yaskunu apa, Kak? Sakana yaskunu berarti apa? Makan apa, Nak? Oh, itu buat ayah. Buat ayah. Ibu masdarnya, masdar muawal. Apa? Ayo, Kak, apa, Kak? Taskununa? Bukan, Kak. Ditakwil isim yang jer sebagai majrur dari li. Takwilannya itu apa? Takdirnya itu apa? Masdar muawalnya itu apa? Ya, betul Pak Ijam. Nanti saya tulisin sini masdar muawal. Kakak, biar nanti penasaran, saya berhenti di sini dulu ya. Ini udah 1 jam lebih. Nanti kita ulangi lagi pembahasannya besok. Nah, namanya masdar muawal atau masdar bentukan. Jadi kita dicari dulu apa bentuk masdarnya apa gitu. Terima kasih, barakallahu fikum yang sudah hadir. Iya, silakan. Kurang nggak, Da Anton? Belum selesai ya? Ini belum selesai ya. Besok lagi kita belajar. Dan Anton sudah bolak-balik ini nanti apa banyakin latihan ya, Dek. Nanti biar ketemu apa soal baru kita bisa bahas juga. Jam 5 lewat lah, Kak. Soalnya saya udah siang harus waktunya kerja. Manajer rumah tangga loh. Keren. Gajinya piro? Masya Allah lah, semalam tuh Nin tuh nyari ini mana gitu loh, cu. Udah nyala, udah. Coba. Sorry. Iya gajinya. Cantik. Iya bener. Oh, ada Gus, ada Cak Mat. Sopo Kalau Gus ya Gus aja, Cak ya Cak aja. Gus Mat. Iya, semalam nggak bisa saya. Itu Dek, kalau malam Bismillahirrahmanirrahim. Kalau malam Sabtu itu saya belajar Durusul Lugho. Iya. Lucu banget. Masya Allah. Lucu banget ya. Udah ya Kak ya, udah dulu. Nanti kita sambung insya Allah besok. Besok kita hadir ya. Di jam 5 lewat lah, 5:15 atau 5 berapa. Jadi saya labnya itu karena subuhnya ini banget. Nanti kalau ini nanti rubah jadwal. Senin, Sabtu, Ahad sama Senin. Jadi kita masih punya waktu banyak nih ya untuk bahas lam taklil. Ya, kita cobain. Ini saya nanti kalau misalnya kurang ini kita ini lagi. Ada ininya Kak, ada apa namanya tuh? Ada rekamannya di Mimin Majalengka juga di YouTube. Ya, nanti saya kasih judul ini.
lam taklil part 1. Gitu ya. Allah yubarik fi malamnya mboten itu dia malam tuh. Makin kesini saya kok makin repot ya kalau malam hari live itu. Iya. Semalam itu aja dulu gue udah ngantuk-ngantuk nih pada ikut Zoom sama orang. Nggak belajar. Iya. Sama. Ya. Nanti saya kasih judul di tanggal berapa? 22 bulan 11 tahun 25. Saya kasih judul gitu. Lam taklil part 1. Baik. Kemarin saya stres. Wah, rekamannya nggak tahu. Alhamdulillah ternyata ada di bawah. Oke, kita lanjutkan di ini dulu. Wah, ini adalah huruf istiqnab ya. Terus kemudian min ini huruf jar, ini rahmati majrur. Kalau ini namanya saya kasih gini, idhofah. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Baik. Ja'ala ini adalah fi'il madi. Nah, fi'il madi yang rofa itu fi'il madi yang rofa dengan saya kasih ro dengan fa'ilnya adalah huwa. La huruf jar, kum domir mutasi sebagai majrur. Saya tulisin gini. Al-laila ini maf'ul bih. Oke. Wa ini huruf atop. Nah, ini namanya maktub. Nah, sementara maktub alaihnya ke sini gitu. Ini maktub alaih gitu. Terus kemudian li-nya ini adalah lam taklil. Oke. Lam taklil, kemudian li taskunu adalah fi'il mudhari yang nasab. Saya kasih nasabnya begini, Kak. Dengan fa'ilnya apa tadi? Yang dinasabkan oleh an yang tersembunyi. Dengan tanda nasabnya hilangnya huruf nun karena apa? Af'alul hamzah. Dengan fa'ilnya apa tadi? Oke. Dengan fa'ilnya antum. Fi'il mudhari yang nasab dengan tanda nasabnya hilangnya huruf nun. Hilangnya nun karena apa? Af'al hamzah. Kemudian fa'ilnya apa tadi? Antum. Ini sebagai silah. Terus kemudian lagi silah masdariyah. Terus ada lagi apa? Ditakwil isim yang jar. Begitu ya? Iya. Nanti kita belajar takdirnya apa. Masdar awalnya apa. Siap, terima kasih Dek Anton, terima kasih teman-teman semuanya, barakallahu fikum. Fihi, nah di sini fi-nya aja dulu, fi huruf jar, dan ini majrur, oke. Jar majrur gitu Kak. Kalau Kakak mau belajar model tanda seperti itu, beli di marketplace itu ada Kak seperti ini, cuma 1.500 kurang. Nah ini. Kaifa yaturun zilmani. Terima kasih Kak Max, barakallahu fikum. Berkah rezekinya, berkah ilmunya. Nah, nanti di sini kelihatan. Nandain tuh Kak. Ya, tandanya apa? Mim. Kalau mim itu berarti kalau mim di atas namanya mubtada. Kalau kho itu namanya khobar gitu. Ya tadi kan? Iya. Mana tadi tuh ya? Nah kayak gini Kak. Wa itu huruf istiqnab ya, istiqnab. Kemudian la-nya itu harfu jar, kemudian hum-nya domir mutasi sebagai majrur. Fi huruf jar, ininya majrur. Ya kan Kak? Azwajun. Kalau ini mestinya kan di bawah. Jar majrur gitu. Kalau yang biasa mondok itu, kalau saya di atas semua. Padahal ini salah ini. Enggak ngikutin pakem yang ini Kak. Azwajun berarti ini mubtada mu'ahor. Biasanya kayak gini, mim itu mu'ahor. Ya. Nah, ininya khobar. Yang ini namanya khobar muqaddam. Suka-suka kita sih ngasih belajar itu. Yang penting kalau kita sorogan gitu ya di pondok itu lebih cepat. Nah, orang anak pondok nih biasanya paling bisaan tuh.
Di mutahharatun ini naat itu nun. Bisa lihat di sini nanti. Di sini lihat. Wa-nya wawu haliyah itu nanti wawu haliyah gitu. Waw haliyah. Kemudian berarti ininya hal. Ini haliyah. Berarti ininya hal gitu. Ya kan? Gitu Kak Anton. Baik. Terima kasih semuanya. Barakallahu fikum. Saya undur diri. Nanti kita masih besok belajar di lam taklil. Bareng-bareng ya kita belajar. Terima kasih atas kehadirannya. Saya cukupkan sekian. Mohon maaf lahir batin apabila kata salah. Semoga ilmunya bermanfaat. Karena kita punya kewajiban untuk memahami Al-Quran kan. Baik. Kita tutup dengan doa. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya Kak ya. Wih, masih ada 153 orang. Hatur nuhun. Tap-tap layarnya. Hatur nuhun hadiahna. Ya Masya Allah. Matur sembah nuhun. Iya, kasih semuanya. Barakallahu fikum.